Alhamdulillah, ini kondisi ba'da asar di Masjid Nabawi. Mana teman-teman, pahala sholat di Masjid Nabawi ini 1000 kali daripada sholat di selain Masjid Nabawi begitu. Dikata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hada afdalu min salatin min alfi salatin fi ma siwa. Salat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, itu lebih baik 1000 kali daripada salat di selain Masjid Nabawi. Illal Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram Mekah. As-salatu fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Salat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali. Bayangkan saudara, betapa banyak, betapa istimewa tempat suci ini, tempat suci Madinah, Makkah dan Madinah ini. Kita alhamdulillah, semoga yang belum sampai ke tanah suci ini disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa sholat di sini, iktikaf di sini, zikir di sini, baca Al-Qur'an di sini, memperbaiki hati dengan benar-benar, dan utamanya bisa ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang ziarah ke kuburanku, maka wajib padanya syafaat saya. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli al-kabair. Syafaatku itu untuk orang yang pendosa, dosanya yang banyak. Begitu. Jadi semoga kita mendapatkan syafaat kelak nanti, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man zara qabri wa ana syafi'un yaumal qiyamah. Sabda Rasulullah, barang siapa yang ziarah ke kuburanku, maka kelak nanti saya di hari kiamat yang akan menjadi penolongnya, akan memberi syafaat untuknya. Semoga kita semua diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di hari kiamat. Karena kita saudara, kalau iktimat atau bersandar kepada amal kita, maka tidak bisa. Karena amal kita sholat, kadang pengen dipuji orang, kita zakat pengen dipuji orang, kita melaksanakan ibadah-ibadah itu semua sedikit untuk kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengharap syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu-satunya itu yang kita harapkan, itu syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan Qubatul Khadara, kubah yang biru itu, yang mana di bawahnya itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dan Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu an. Semoga kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah, dan juga yang melihat video ini bisa juga sampai ke Madinah Al-Munawwarah dan Al-Makkah Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Ini guys, keadaan di Masjid Nabawi ini ba'dal asr, ba'da salatil asr, setelah salat asar.
Nanti kita ke Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah dan Masjid Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini guys. Ini ibu-ibu udah tua itikaf di sini. Kadang makannya itu hanya makan kurma dan air zam-zam. Jadi sempatkanlah orang yang melihat video ini untuk mewakafkan makanan, berupa kurma, berupa apa saja. Penting ikhlas untuk bersedekah kepada orang-orang yang iktikaf ini, dan tentunya pahalanya sangat besar. Bahkan sama juga dengan orang yang melakukan iktikaf di Masjid Nabawi ini, pahalanya itu sama. Man a'ana ala ta'atin, barang siapa yang menolong taat kepada Allah, falahu mithlu ajri fa'ili, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang ditolongnya. Kalau kita belum sampai ke sini, luangkanlah untuk bersedekah ini kepada ibu-ibu ini. Bersedekah berupa kurma, bersedekah berupa makanan. Biar apa? Biar menjadi tabungan kita kelak nanti di akhirat. Karena dunia ini dunia fana, dunia ini dunia rusak, tidak akan kekal. Kita dari kecil, dewasa, dari dewasa, tua, dari tua itu kemana? Bahkan tidak sampai tua. Kadang kita masih kadang masih umur belita itu, masih bayi, masih remaja, mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, maka kita tidak bisa menunda sesaat pun, baik itu kecil, dewasa, atau udah tua. Kalau ajalnya sudah sampai, maka dia akan mati. Kalau udah mati, tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali 3 hal. Idza mata ibnu Adam, sabda Rasulullah, idza mata ibnu Adam, ketika anak Adam itu mati, in qata'a amaluhu, maka amalnya semua akan putus, illa min thalathin, kecuali 3 amal. Pertama, sedekah jariyah. Bisa punya uang di membantu anak yatim, punya uang membantu pondok, punya uang membantu pesantren, punya uang membantu masjid, punya uang mewakafkan Al-Quran ke Masjid Nabawi, baik itu Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ini. Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ini. Itu pahalanya akan mengalir kepada kita kelak nanti kita mati, atau sebelum mati itu sudah ada tabungan, sudah menjadi tabungan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua ilmu yang bisa manfaat, ilmu yang diambil manfaat atau bisa manfaat. Punya ilmu diamalkan, punya ilmu disebarkan, punya ilmu diajarkan, maka itu akan menjadi tabungan jariyah, amal jariyah yang tidak ada hentinya untuk mengirim kepada kita, mentransfer kepada kita meskipun kita telah ada di alam akhirat.
awaladin sholihin yad'ulah, atau yang ketiga mempunyai anak soleh, mempunyai anak soleh yang berdoa. Punya anak bukan dilantarkan, tapi ditaruh ke pondok atau diajarkan sendiri. Ditaruh ke pondok, dikasih ke ustadz, dikasih ke kiai untuk diajari ilmu agama. Maka ketika anak itu menjadi anak soleh, maka pahalanya akan menjadi pahala jariyah, amal jariyah yang akan mengalir kepada orang tuanya, kedua orang tuanya kalau orang tuanya sudah wafat. Kalau belum wafat menjadi tabungan kelak nanti untuk dipersiapkan ketika mati. Ini Masjid Gomamah. Yang di depan itu Masjid Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, itu dekat dengan Hotel Andalus Darussalam atau Hotel Samaya. Yang di sana itu Masjid Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Adapun fadilah-fadilahnya maka insyaallah akan saya bahas tuntas nanti kalau udah buat video lagi. Semoga saya dengan yang melihat video ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat hidayah wal inayah, amin ya rabbal alamin.